sebelum kita melaksanakan pemusnahan barang bukti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Polisi Krisno H. Siregar, Ketua Pemuda Advokasi LSM GMDM Bapak Stephen William Tambayong SH, Kepala Instalasi Kesling RSPAD Kolonel Slamet Riyadi SH, dan perwakilan dari Jaksa Penuntut Umum, serta rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Yang ini kita bertemu kembali di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Kita bertemu dalam rangka kegiatan pemusnahan barang bukti sabu sebanyak 238 kg yang kita lihat ada di depan saya, dan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 121 kg. Barang bukti ini merupakan hasil operasi pengungkapan narkoba yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Polda Aceh dan Polda Riau. Dari hasil pengungkapan kasus narkoba ini telah diamankan 13 tersangka dan telah berproses, dan 13 tersangka ini dari 4 kasus, ya, dari 4 kasus yang berbeda. Pengungkapan tersebut tentu akan berproses secara transparan. Kita sampaikan telah kita rilis pengungkapannya, termasuk pelakunya, dan secara transparan juga kita akan menyampaikan terkait dengan pemusnahan barang buktinya yang nanti akan kita lakukan dan kita saksikan secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan Bapak Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Krisno H. Siregar, untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan saya, kembali lagi Pak Karopenmas, Pak Ahmad Ramadan, rekan dari Kejagung Republik Indonesia, Kepala Instalasi RSPAD Gatot Subroto, Pak Kolonel CHK, saya lupa saya sudah sahabat sama beliau ini cukup lama ini, sapa-sapaan juga, Slamet Riyadi. Lalu ada dari LSM Anti Narkoba, Gerakan Mencegah Daripada Mengobati. Yang saya hormati juga rekan-rekan media. Rekan-rekan sekalian, amanat Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika di pasal 91 bahwa barang bukti narkotika setelah memperoleh penetapan dari Ketua Kejaksaan Negeri setempat untuk didisposal, dimusnahkan. Itulah kegiatan yang kita lakukan saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadan bahwa kita melibatkan para pihak untuk menyaksikan ini sebagai wujud transparansi. Jadi selain tersangka, tentunya didampingi pengacaranya dan juga penuntut umum, dan juga kami melibatkan LSM. Bahkan kami tambahkan lagi, kami melibatkan pengamanan internal Polri. Rekan-rekan media bisa melihat selalu ada petugas Provos Polri yang menyaksikan proses ini di
dimusnahkan sampai dengan selesai dan dibuat berita acaranya berikut dokumentasinya. Di mana pemusnahan ini dengan menggunakan insinerator suhu tinggi dan sudah terbukti bahwa ini akan habis dan tidak akan bisa diproses kembali sebagai bentuk narkotika jenis apapun. Rekan-rekan media sering bertanya sama saya, apa yang update Pak dari pengungkapan ini, karena memang kasus ini sudah diekspos. Kalau rekan-rekan ingat ketika ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Polri, dalam hal ini Barreskrim Polri, dengan Kementerian Keuangan RI, di mana diwakili Pak Dirjen Bea dan Cukai, dan dilanjutkan dengan ekspos kasus ini, 4 kasus ini. Saya kira bahan press release ada di teman-teman sekalian. Indonesia sebagai tempat peredaran, ya kalau kita boleh katakan dulu transit, sekarang peredaran. Jadi itu berkorelasi terhadap masih tingginya tingkat prevalensi dan juga potensi pengguna sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Nah, sumber ya source country, kalau Indonesia itu sumbernya itu adalah ganja. Ya kita tahu ada pertaniannya atau tanaman, bukan pertanian tapi tumbuh subur di Aceh, bahkan juga kami sudah pernah nemukan di Mandailing Natal, di Jawa Barat juga ada, bahkan di Papua kami juga temukan, dan di tempat-tempat lain yang kecil-kecil begitu ya. Tetapi untuk narkotika jenis narkotika sintetis yang ada di depan dari teman-teman itu ada sabu, dan saat ini kita tidak temukan ada ekstasi. Nah, sabu ini source country-nya yang masuk ke Indonesia itu 2 ya, negara sumbernya. Yang pertama dari Myanmar, ya, kami mengidentifikasikannya sebagai kemasan teh Cina ini, ya. Ketepatan saya baru pulang koordinasi dari luar negeri, ya, minggu yang lalu. Nah, kami mendiskusikan tentang kedua jaringan ini, bahwa semua kami penegak hukum melakukan namanya itu profiling. Jadi saya sering katakan itu ada 2 jenis kita membedakan, kami membedakan, yakni soft signature dan hard signature. Hard signature itu ada sesuatu yang bisa kami lihat secara kasat mata, yang teman-teman bisa lihat. Jadi kemasan ini adalah bentuk hard signature gitu. Kalau ekstasi itu bentuk printingnya, bentuk warnanya, besarnya, jadi dimensinya. Nah, sementara yang lebih penting itu sendiri adalah soft signature-nya, dan ini harus melalui pemeriksaan di laboratorium. Ya, kami sudah meminta kepada laboratorium BNN, karena memang BNN sebagai pusat pengkajian di Indonesia untuk melakukan penelitian tentang bagaimana rumus bangun dari narkotika yang ini, yang khususnya yang berasal dari Afghanistan, yang dikendalikan oleh jaringan Timur Tengah, yang kita ungkap 169 kilo, kita tangkap di Aceh, ya, di perairan Aceh, waktu itu 169 kilo. Nah, kalau yang ini kami informasikan bahwa tingkat kemurnian udah sampai 98%. Jadi makanya di depan forum ini saya bilang, sebenarnya kalau dulu rekan-rekan penegak hukum itu sering bilang 1 gram untuk 3 orang, ini kalau tingkat pemula baru mungkin jadi berbeda, karena tingkat purifying, tingkat kemurniannya semakin baik, karena memang teknologi yang digunakan semakin baik, dan ahli-ahli kimia, kami dapat informasi intelijen yang masuk ke negara source country ini semakin canggih begitu. Jadi kemarin dipaparkan, dan kami juga waktu 1,6 ton itu 96% kami temukan berdasarkan penelitian di BNN. Dan ini sudah 98%, jadi tinggal 2% lagi tingkat kemurniannya. Nah, ini kami sudah kirim, ya, tapi kami belum dapat hasilnya. Kami juga bertukar informasi tentang ini ke negara lain, ya, mereka juga meminta ini sebagian, ya, kami sudah kirimkan dengan tentunya menghormati ketentuan yang ada, sehingga nanti bisa ditentukan bahwa cara memasaknya seperti apa, rumus bangunnya seperti apa, terus itu prekursor apa yang digunakan, apakah berasal dari tanaman, apakah berasal dari sintetik gitu ya. Teknis sekali. Kalau teman-teman yang berasal dari farmasi, ilmu kimia saya bisa jelaskan, tapi saya pikir di media ini nggak penting.
Ini sebagai wujud update apa Pak? Biasanya kan pertanyaan kalian update apa Pak? Kami tidak mau hanya expose bakar-bakar seperti itu, ya. Tapi kami sampaikan itulah update bisa kami sampaikan. Terhadap para pelaku yang belum tertangkap, kami sedang maksimal mencarinya, ya. 22 kilo, ya. Kalau ganja ini sudah selesai, 22 kilo pengendali juga sedang kami cari. Yang ini tinggal 2. Pengendali Indonesia dan luar negeri, saya juga sudah berkoordinasi, kita bertukar intelijen di sana yang tidak bisa saya sampaikan, ya tentunya karena ini adalah organized crime, extraordinary organized crime, transnational extraordinary organized crime itu namanya. Jadi memang membutuhkan kerjasama internasional. Nah, kerjasama nasionalnya juga kami lakukan, baik antar penegak hukum, contohnya dengan kehadiran dari teman-teman dari Kejaksaan Agung, karena alat bukti yang kami kumpulkan tentunya ini nanti akan dipertahankan dituntut bahan penuntutan bagi teman-teman jaksa di pengadilan begitu. Jadi tanpa kerjasama nggak mungkin. Lalu kerjasama juga dengan Bea Cukai, dengan Angkatan Laut, Bakamla, dengan stakeholders lainnya, dengan Asperindo kami juga bekerja sama, jasa pengiriman barang dan lain sebagainya untuk mengantisipasi semua modus yang dilakukan untuk mengamankan negara kita dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Saya kira suatu upaya yang terus-menerus, yang terus tidak ada akhirnya, karena memang narkotika ini selalu berkembang sesuai dengan teknologi kefarmasian dan kimia, seperti itu. Ya, jadi apa yang kita kenal sekarang narkotika ini mungkin di masa tertentu akan hilang, makanya ada disebut NPS, New Psychoactive Substance, ya, bahan psikoaktif baru, di mana para pelaku kejahatan semakin pintar. Jadi mereka melihat list yang ada di Undang-Undang Narkotika, list yang ada di dalam keputusan Kementerian Kesehatan tentang jenis-jenis narkotika, NPS sekarang ada 77, tentunya mereka bisa merubah, contohnya rumus bangun tadi saya bilang. Ya, tapi kita harus lebih pintar, sehingga ini menjadi satu kajian di undang-undang yang baru, akan menjadi satu masuk bagian daripada narkotika itu sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman update-nya. Saya kembalikan kepada Pak Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang telah menyampaikan secara jelas terkait dengan penanganan dan juga terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Nah, tentu rekan-rekan bahwa pemberantasan ini juga bukan saja penegakan hukum, tentu upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dan stakeholder juga tetap berlangsung seperti upaya-upaya kegiatan pencegahan, rehabilitasi. Jadi upaya-upaya terhadap penanganan narkoba ini dilakukan secara komprehensif dan bekerja sama, baik pihak Polri maupun pihak stakeholder lainnya. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kami dari Jaksa Penuntut Umum. Baik. Kemudian ada rekan ya. Ya. Baik, rekan-rekan wartawan, dari penjelasan Bapak Direktorat Tindak Pidana Narkoba tadi, bila ada rekan-rekan ingin menanyakan atau mengajukan pertanyaan, kami mempersilakan. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Berarti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Direktorat Tindak Pidana Narkoba sudah sangat jelas ya. Ini tambahan aja, ya. Tadi saya nggak sampaikan, dari semua barang bukti yang tergelar di depan yang akan kita sama-sama saksikan akan dimusnahkan, 238.000 gram atau 238 kilogram narkotika jenis sabu atau methamphetamine atau crystal ice, dan 121 kilogram atau 121 gram narkotika jenis ganja. Kami mengasumsikan begitu, rekan-rekan. Ya, jadi tidak ada yang pasti jumlah 1 gram bisa memabukkan, enggak, karena dia adiksi. Semakin sering dia mungkin, nah tapi ini untuk tingkat pemula.
begitu. Tingkat pemula kami mengasumsikan 1 gram sabu dengan tingkat kualitas ini bisa memabukkan atau digunakan oleh end user itu untuk 4 orang gitu ya. Jadi kalau di dunia marketplace-nya mereka, di dunia gelap, peredaran gelap ini disebut dengan paket hemat seperti itu ya. Itu bisa memabukkan seperti itu ya. Jadi bisa menyelamatkan dari 238.000 gram sabu itu diselamatkan potensi pengguna 952.000 orang dengan asumsi 1 orang digunakan 4 orang. Lalu untuk ganja kami mensita di depan ini 121.000 gram dengan asumsi 3 gram ganja untuk 1 orang per hari ya. Jadi itu sangat limitatif ya, tergantung tingkat adiksinya sebenarnya. Tapi untuk pengguna baru, jadi asumsinya itu 121.000 orang potensi pengguna yang berhasil diselamatkan. Total semua adalah 1.073.000 orang potensi pengguna berhasil diselamatkan dengan digagalkannya proses peredaran ini. Terima kasih Pak Ramadan. Baik, terima kasih Pak Krisno Siregar. Sekali lagi kami sampaikan yang disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Operasi ini berhasil menyelamatkan 1.073 jiwa orangnya. Asumsi tadi ya. Jadi operasi gabungan tetap terhadap penanganan operasi pengungkapan narkoba ini diasumsikan menyelamatkan 1.073 jiwa manusia. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dan juga Bapak Karopenmas Div Humas Polri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barang bukti yang tergelar di hadapan Bapak Ibu sekalian sesaat lagi akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar melalui alat insenerator yang berada di samping Bapak Ibu sekalian. Dan seluruh barang bukti ini telah dilakukan uji laboratorium forensik dan sudah mendapatkan berita acara bahwa barang bukti ini positif mengandung narkotika. Namun seperti biasa, sebagai salah satu bentuk transparansi, seperti Bapak Direktur katakan kepada hadirin sekalian, kita tetap akan melakukan uji sampel terhadap barang bukti ini. Dan di tengah-tengah kita sekalian sudah hadir petugas dari Puslap 4 Baris Krim Polri yang akan melakukan uji terhadap sampel barang bukti tersebut. Untuk itu, kami persilahkan perwakilan dari media untuk dapat mengambil salah satu sampel secara acak untuk diserahkan kepada petugas Puslap 4 guna dilakukan pengujian kandungannya. Untuk itu kami silahkan kepada petugas dari Puslap 4 Baris Krim Polri untuk memandu jalannya acara pengujian barang bukti. Selamat siang. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan, Senior, dan rekan-rekan. Izin dengan saya AKP Andin dari Puslap 4 Baris Krim Polri. Mohon izin untuk Kapuslap 4 tidak dapat hadir langsung pada siang hari ini. Kami mohon izin sampling dari barang bukti yang akan kami uji langsung di tempat ini. Cara acak. Acak satu. Ya. Yang ganja satu. Ya. Oke.
Mohon izin, kami izin menjelaskan bahwa yang di hadapan kita semua berupa kristal warna putih. Kami akan mencampurkan reagen 1 dan 2. Apabila dia berubah menjadi warna biru, maka betul metamfetamina atau sabu. Mohon izin, kita semua dapat menyaksikan bahwa betul berubah menjadi warna biru. Kemudian dengan reagen yang ketiga, apabila berubah menjadi warna kecoklatan, betul merupakan metamfetamina atau sabu. Jadi untuk uji pendahuluan kami menggunakan 2 jenis reagen. Di hadapan kita semua mohon izin ada daun-daun kering yang kami ambil dari sampel yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Ketika nanti saya meneteskan reagen yang kedua, apabila timbul warna keunguan atau berwarna pink, artinya merupakan daun ganja. Mohon izin, apabila selain daun ganja tidak akan memiliki suatu ciri warna pink atau keunguan tersebut. Kemudian untuk sampling yang ketiga, kristal warna putih yang dibungkus dengan kemasan teh. Seperti halnya kristal yang pertama tadi, apabila berubah menjadi warna biru maka merupakan metamfetamina dan benar berubah menjadi warna biru. Kemudian dengan reagen selanjutnya apabila berubah menjadi warna kecoklatan betul merupakan metamfetamina. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan, apakah ada yang perlu kami cek sebelum dilakukan pemusnahan lagi? Mohon izin, sekian dari kami, Puslapor Barreskrim Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada petugas dari Puslapor Barreskrim Polri yang telah melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera melaksanakan kegiatan pemusnahan, namun sebelumnya kepada Bapak Barreskrim Polri juga tamu undangan kami persilakan untuk berfoto bersama dengan barang bukti yang telah ada sarung tangan. Kami persilahkan juga kepada jaksa penuntut umum, kami persilahkan juga nanti dapat mengawali acara pemusnahan barang bukti ini dengan memasukkan sampel barang bukti ke dalam insenerator. Juga kepada Bapak Kepala Instalasi Kesling RSPAD, kami persilahkan untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemusnahan barang bukti kali ini. Dan sesaat lagi kita saksikan foto bersama barang bukti yang telah tergelar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk dapat diabadikan gambarnya beserta tamu undangan. Baik, kami persilahkan untuk dapat mengambil barang bukti yang akan dimusnahkan dan juga dari perwakilan LSM GMDM yang telah hari ini.
Ya, Bapak Ibu, kita saksikan bersama foto bersama dengan barang bukti yang tergelar. Dan setelah ini akan langsung dilanjutkan dengan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan memasukkan seluruh barang bukti ini ke dalam insinerator atau tempat pembakaran barang bukti. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dirtipid Narkoba juga yang berkenan untuk melaksanakan acara foto bersama. Dan setelah ini kita langsung melaksanakan acara pemusnahan bukti, dimohon bantuan dan kerjasama dari para penyidik, juga diawasi oleh Provos yang juga hadir di kesempatan siang hari ini supaya semua barang bukti ini dimusnahkan dan tidak ada lagi tersisa. Kami mohon bantuan masing-masing penyidik dan juga untuk turut membantu mengawasi pelaksanaan barang bukti ini. Bapak Ibu, kita saksikan bersama, mungkin rekan-rekan media dapat mendekat tempat pemusnahan yang ada di dalam instalasi ini untuk dapat mengabadikan momen tersebut. Sekali lagi kepada para penyidik yang menangani perkara dari barang bukti ini, kami persilahkan untuk menggeser barang bukti menuju ke tempat pemusnahan barang bukti.